Jadi saya akan menggunakan kisah dari buku Yezikiel. Buku Yezikiel pasal 37 untuk menggariskan, itu ejaannya bahasa Inggris ya. Menggariskan perjalanan gereja kita dari kisah lembah tulang-tulang kering. Judul khotbah saya adalah yang kita nyanyikan lagu pertama tadi. Lakukanlah lagi keajaibanmu Tuhan. Kalau kita sudah sampai umur 27 tahun, dan seperti usia gereja, seringkali kalau kita sudah lama berbakti dalam beribadah di dalam gereja, kita ada kemungkinan kita jadi dingin sikit, saudara. Mungkin jadi dingin sikit imannya itu. Mungkin kita terlalu santai, mungkin ada kalanya. Kisah Yezikiel 37 melukiskan kisah bangsa Israel yang dinubuatkan Allah bahwa mereka akan bangkit kembali. Yezikiel menulis kisah ini ketika dia di dalam pembuangan di tanah Babel. Orang Israel sudah diserang oleh tentara Asur, mereka ditangkap, mereka dibuang di seluruh kawasan itu. Sekarang datang tentara Babel, serang orang kerajaan Yehuda dan membawa mereka jadi abdi. Yezikiel yang berada di Babel menubuatkan bahwa orang-orang yang sudah terbuang akan dibawa Allah dan akan membangun mereka. Seperti tulang-tulang yang sudah kering, Allah akan bangunkan kembali tulang yang kering itu. Supaya ada satu bangsa yang akan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu, 27 tahun kita bangun gereja ini seperti dalam kondisinya. Sekeliling kita seperti tulang-tulang kering. Tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan. Tapi Allah bangkitkan kehidupan daripada tulang kering. Jadi kalau saudara, itulah jalan cerita kita untuk khotbah hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami buka hati, inilah firman Allah dan inilah umat Allah. Bapa, koneksikan kedua ini untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saya mulai dengan ayat pertama, tapi sebelum itu, 27 tahun kecukupan dalam Kristus sahaja. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kepintaran manusia, tapi dalam kecukupan Allah sahaja. Ayat pertama, sama-sama jemaat bantu baca dengan saya. 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Tuhan menunjuk kepada Yezikiel satu visi. Dalam visi itu Tuhan bawa dia di satu lembah. Dan dia melihat lembah itu seperti gambar yang saya tunjuk di situ. Penuh dengan tulang-tulang. Penuh dengan tulang-tulang, rangka-rangka manusia. Apa tulang itu? Tulang itu adalah bangsa Israel, umatnya Tuhan. Mereka di dalam pembuangan sudah dihancur dalam dosa. Tuhan bilang, apa yang di dalam lembah dia boleh angkat. Apa yang sudah jadi tulang kering, Tuhan bisa hidupkannya kembali. Saudara percaya hidup saudara juga bisa dibangunkan Tuhan kembali? Apa saudara, firman Tuhan berkata bahwa dia menempatkan Yezikiel di tengah-tengah lembah. Di lembah tangan Tuhan bisa bekerja. Dalam bahasa Inggris dia tulis begini. And the hand of the Lord. Tangannya Tuhan, dia bilang begitu. Dan tangannya Tuhan menempatkan aku di lembah. Oh, apa Tuhan bisa menempatkan kita di lembah? Apa saudara rasa bekerja di Pulau Pinang ini seperti satu lembah dalam hidup saudara? Lembah yang kering, gersang, saudaraku. Jauh daripada dakapan kasih keluarga, mungkin kekasih, mungkin istri, mungkin suami, ada yang sudah menikah tapi bekerja di sini. Saudara begitu jauh sehingga merasa tempat ini seperti lembah. Saya harap tidaklah. Tapi kalau merasa begitu, puji Tuhan, Tuhan masih melakukan pekerjaannya di dalam lembah. Amin. Yang masih merasa dirimu di dalam lembah, lembah
kegagalan percintaan. Aduh. Lembah kegagalan keuangan, lembah kegagalan kesihatan. Coba lihat, Allah menempatkan Yezikiel di tengah lembah. Di tengah lembah lah Allah masih berbicara kepada umatnya yang seperti tulang-tulang kering, saudaraku. Nah, kalau sesiapa di sini sudah jauh dari Tuhan. Hari ini pertama kali saudara kembali ke gereja. Puji Tuhan. Tuhan tidak tolak kamu. Sungguh pun hidup saudara seperti tulang yang kering. Tapi alam bisa berbicara dan bangkitkan tulang kering menjadi hidup kembali, saudara. Amin. Itu Tuhan. Jangan rasa Tuhan itu mau menghukum kamu dan saudara harus lari jauh daripada Dia. Itu iblis yang sedang bercakap. Tapi dengar Pastor Sam cakap pagi ini. Firman Tuhan, kamu masih dikasihi Tuhan. Biarpun kamu tulang kering, tapi secara rohani sudah kering. Allah rindu membangkitkan saudara kembali. Saudara, tangan Tuhan menentukan masa depan kita. Ini poin yang pertama. Tangan Allah dan masa depan kita. Tangan Allah yang memimpin. Tangan Allah yang membawa kita ke masa depan kita. Alkitab dalam Yohanes 10:28 berkata begini. Seorang pun tidak akan merebut mereka. Yesus berkata, dari tanganku. Tak ada seorang pun yang boleh merebut mereka dari tanganku, Yesus berkata. Kamu selamat di tangan Tuhan. Hanya kita yang lari keluar daripada genggaman tangan Tuhan. Kembali kepada genggamannya, saudara. Biarpun kamu di dalam lembah, Dia masih bisa pulihkan kamu. Saudara, masa depan kita seperti yang dikatakan oleh Yezikiel di sini. Dia berada di lembah dan dia sedang berfirman kepada lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Pagi hari ini, saya nubuatkan kepada semua tulang-tulang kering. Kepada semua tulang-tulang yang sudah kering secara rohani. Kamu bisa bangkit kembali dalam Tuhan. Kamu bisa bangkit. Tangan Tuhan yang menentukan Yezikiel. Dia mungkin berapa ribu batu jauh dari Israel. Tapi dia melihat dari jauh. Dan dia menubuatkan masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah buat saudara. Saudara, ketika gereja ini dimulakan, sebenarnya saya dengan istri baru pulang dari Amerika setelah selesai kuliah, sekolah Alkitab dan juga universitas di sana. Setelah sudah pulang ke Malaysia, saya kuliah di Dallas, Texas. Kota yang ke-7 terbesar di Amerika. Saya kuliah di sana dan sudah biasa dengan kota besar, saudara. Saya pulang ke Pulau Pinang. Saya bilang, terlalu kecil pulau ini. Saya mau ke kota yang lebih besar. Jadi saya ajak istri saya pergi ke Kuala Lumpur. Kami ambil beberapa hari cuti. Dan kami bawa kereta, mobil dan sekitar kawasan Ceras, kawasan Kajang. Kami bawa kereta dan cari ruang yang sesuai, tempat yang sesuai untuk bangun gereja. Tapi hati istri saya, dia tidak suka Kuala Lumpur. Saudara tahu di Kuala Lumpur itu, orang Indonesia bilang macet, saudara. Macet gila, saudara itu. Gila betul macetnya. Sangat susah kalau saudara berjam-jam dalam traffic jam selalu. Istri kami pernah tinggal di Kuala Lumpur dulu. Bekerja di sana dan melayani Tuhan di sana. Hari kami sampai di Kuala Lumpur, saudaraku, beberapa minggu selepas istri saya selalu sakit. Sakit. Setiap minggu harus jumpa dokter, saudara. Sampai beberapa bulan dia sakit. Sehingga dokter yang sama tidak tahu mau kasih obat apa dengan istri. Sehingga dia bagi MC 1 minggu. Dia pulang ke Pulau Pinang. Mungkin itulah obat kamu. Dia sampai di Pulau Pinang. Sampai saja. Dan menghirup nafas udara Pulau Pinang. Sembuh total, saudaraku. Memang dia tidak suka Kuala Lumpur. Tapi teruslah di sana, bertahan di sana. Sekarang suaminya bilang mau kembali ke Kuala Lumpur. Wah, tapi hati istri bilang, enggak apa-apa. Kita, kalau suami mau, saya berjuang juga. Wah, itulah hati istri yang mau memberkati suaminya selalu. Wah, kami suami tidak tahu, tidak paham hati istri. Tapi saya tahu istri saya tidak suka KL. Dan ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, happy wife is a happy life.
Kalau istri gembira, hidupmu juga gembira, saudara. Kalau istri tak gembira, hidup kamu merana, saudara. Jadi saya dengar nasihat ini. Biar istri aku gembira. Lebih daripada kalau pernikahan kami aman. Amin. Kalau pernikahan aman, berarti pelayanan juga pasti diberkati Tuhan. Jadi saya buat keputusan tidak mau ke Kuala Lumpur. Biarlah di Pulau Pinang sahaja. Sebab itulah terjadi APCC. Puji Tuhan. Kita tidak pergi ke Kuala Lumpur, saudara. Saudara, waktu itu saya diberi kesempatan untuk melayani di 5 gereja. 5 gereja memberi undangan. 1 di Singapura, 1 di Kuala Lumpur, 3 lagi di Pulau Pinang. Tetapi Tuhan berkata, jangan ambil semua undangan. Kerana orang memberi Anda kesempatan melayani, tidak semestinya itu dari Tuhan. Jangan pikir semua yang bergemerlapan itu emas, saudara. Not everything that glitters is gold. Bukan semuanya yang bergemerlapan itu emas. Karena banyak hanya salutan di luar saja. Nampak seperti emas. Yang salutan itu pun bukan emas, saudaraku. Di dalamnya semua plastik. Haleluya. Tolong jangan tengok barang kemas orang kiri kanan kamu. Bukan semua yang bergemerlapan itu emas. Amin. Bukan semua undangan untuk berkhotbah, untuk melayani itu dari Tuhan. Tuhan bilang jangan ambil semua itu. Mula gereja sendiri. Saudara, saya tidak mau jadi pastor. Dulu semasa saya jadi gembala muda-mudi, saya selalu berdoa, Tuhan, inilah kali terakhir saya jadi pastor. Saya mau jadi penginjil. Senang jadi penginjil. Pergi ke gereja, berkorban, tidak perlu jaga jemaat. Susah jaga jemaat. Aduh. Kau bilang, wih pendeta ini tidak mau jaga kami. Come on. Sudah 27 tahun saya jaga gereja, yang jaga saudara. Naluri manusia berkata begitu. Daging manusia bilang, susah jaga jemaat. Senang kalau jadi penginjil. Hanya berkhotbah sahaja. Senang. Dari gereja ini ke gereja ini ke gereja itu. Naik pesawat, saudaraku. Wah, semuanya dipersiapkan. Hanya berkhotbah. Wow. Tidak perlu urus jemaat. Tadi pagi jam 4 ada jemaat call. Bilang, pastor ada jemaat yang meninggal. Ya, jadi saudaraku harus urus semuanya sampai pagi. Nah, saudara, itu adalah sukacita gembala, saudara. Gembala kan itu harus menjaga. Jadi saya selalu bilang, Tuhan aku tidak mau jadi gembala, jadikan aku penginjil. Sering kalau ada pembicara dari luar datang untuk berkhotbah di gereja, saya minta pastor itu bilang, pastor tumpang tangan doa, saya tidak mau jadi pastor. Saya tidak minta pendeta saya doa sebab dia tahu rahasia itu. Bahwa saya suka lari daripada panggilan jadi pastor. Saya minta pembicara undangan yang datang melayani. Saya bilang, Pak tolong doain buat saya tidak mau jadi pastor, saya mau jadi penginjil. Doakan. Mereka pun bilang, aduh kesian anak ini. Doa sajalah, doa saja. Mereka doakan supaya aku jadi penginjil. Ternyata doa mereka semua tidak dijawab Tuhan. Tuhan panggil saya jadi pastor. 5 gereja, saudaraku. Ada gereja besar, ada gereja di Singapura itu besar. Tapi saudaraku, besar tidak berarti Tuhan ada di sana. Seringkali Tuhan ada di dalam lembah. Seringkali Tuhan ada di dalam lembah. Karena gereja itu gede, kau pikir, wah pasti gajinya juga besar. Wah allowance-nya juga besar. Tapi Tuhan seringkali berada di dalam badai, saudara. Amin. Saudara, mungkin kamu berada di sini, kamu dalam badai. Seperti Yezikiel di dalam lembah. Tuhan masih bisa bekerja dalam lembah, saudara. Nah saudara, puji Tuhan. Tuhan dan tangan Tuhanlah yang menentukan masa depan kita. Saudara jangan takut kalau kau ada di sini, 2 tahun, 3 tahun di sini. Kau pikir saudara membuang masa? Jangan kau pikir Tuhan saudara membuang masa. Setiap hari, setiap pengalaman tidak bisa jadi rugi di tangan Tuhan, saudara. Tuhan bisa ambil pengalaman yang pahit dan Tuhan bisa bangun sesuatu pelajaran yang luar biasa buat saudara. Jangan pikir 2 tahun rugi aku di Pulau Pinang ini. Apa ini orang Malaysia semua ini? Orang Malaysia juga manusia ciptaan Tuhan. Tidak sempurna sayang oi. Tidak sempurna, kami manusia biasa. Tapi Tuhan bisa pakai manusia yang tidak sempurna untuk membawa
kesempurnaan dalam hidup kita. Yang setuju kata amin. Jadi saudara, tangan Tuhan yang menentukan di mana kita berada. Saya boleh pergi ke Singapura, boleh pergi ke Kuala Lumpur. Saudaraku jadi pastor di gereja yang lain di sini. Tapi Tuhan bagi saya gereja yang tidak ada jemaat. Jemaatnya siapa? Istri saya orang pertama jemaat. Tidak ada jemaat saudara. Tidak ada jemaat. Kumpul-kumpul 3 orang jemaat. Itu saja jemaat kita. Nah inilah tempat kami tinggal dulu. You Garden Condominium. Tempat pertama kita beribadah. Lantai 26 saudara. Tempatnya kecil. 800 kaki persegi. 800 square feet saja tempatnya. Kecil. Tapi kondominium saudaraku. Itulah tempat ibadah kami. Tidak ada kerusi, tidak ada meja. Saudaraku, mejanya itu plastik yang bisa dilipat. Kami tidak ada kerusi macam sofa. Setelah pulang dari Amerika, tidak ada uang, tidak ada kerja, saudara. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, tapi ada Tuhan. Haleluya. Kau tidak ada semua, janji kau ada Tuhan, kau bisa saudaraku terbang tinggi di kemana saja. Tapi ketika mata kau melihat hanya lembah yang kau hidup itu, disitulah kita tewas saudara, disitulah kita gagal. Ini kami tempatnya, dalam, tidak ada bus yang lewat di sana. Tidak ada Grab waktu itu saudaraku, 27 tahun yang dulu. Tidak ada orang mau datang ke gereja. Hanya cari-cari teman-teman yang mau menjadi jemaat baru. Akhirnya di sini kami kumpul ada 8 orang sudah. Puji Tuhan untuk 8. Saudara tahu di dalam Alkitab 8 itu artinya nombor permulaan yang baru. Haleluya. 8 nombor permulaan yang baru. Setelah kita di sini kita pindah sekejap ke Jalan Chulia Street, di mana sudah lihat bus itu di tepi bus itu ada satu shop lot. Shop lot itulah yang kami pakai. Sewa di sana beberapa minggu untuk beribadah. Selepas itu kita pindah ke Sunnyville Condominium. Ada mini theater yang kecil, bisa duduk 33 orang di sana. Dan kami beribadah di sana. Tiap hari Minggu menyembah Tuhan di sana. Sampai orang di Sunnyville semua komplain. Dibilang, siapa orang-orang ini? Bikin bising saja. Kami diusir keluar dari Sunnyville. Waktu itulah saudara, saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus buat? Sudah tidak ada ruang untuk beribadah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Waktu itu hanya bahasa Inggris, belum ada ibadah seperti ini, bahasa. Bahasa Tamil tidak ada, Mandarin, bahasa BM tidak ada, dan Hokkien tidak ada, Vietnam, Nepal tidak ada. Waktu itu English sahaja. Dan satu hari saya di luar USM dan memberi risalah, mengundang anak-anak di USM itu untuk datang ke gereja kerana ada acara spesial di tempat ini. Sedang saya memberi undangan di risalah, sekitar jam 7 malam banyak student keluar dari kampus untuk makan malam. Jadi saya sedang beri, tiba-tiba Roh Kudus bilang, kau harus menjadi lebih jelas di mata umum. Jangan sembunyi di sini. Keluar di mata umum supaya orang bisa melihat kau. Jadi waktu itulah saya berdoa, puji Tuhan. Gereja yang saya melayani dulu di RGBC, Gereja Baptis. Pendeta itu call saya, dia bilang, kami sudah cari pastor, tapi kami tidak ada pastor untuk menjaga ibadah bahasa kami. Ibadah bahasa waktu itu lebih kurang mungkin 30 orang, 40 orang gitu. Dia bilang begini, Pak Sam, seluruh ibadah bahasa itu kami utus ke gereja pastor. Kamulah yang jaga ibadah bahasa itu. Jadi ada jemaat, tiba-tiba tambah 40 orang jemaat. Puji Tuhan. Haleluya saudara. Dan mereka beri 20 ribu ringgit untuk renovasi gedung yang baru. Jadi inilah gedung kita yang baru yang kami renovasi. Salah satu daripada tempat ini di depan USM. Di depan University Science Malaysia. Senang saja student boleh tidur sampai jam 8.25. Ibadah start 8.30. Mereka boleh sampai ke gereja untuk beribadah. Di sini kita mula tempat yang keempat ibadah kita. Lantai yang ketiga paling tinggi. Waktu itu istri saya mengandung anak yang kedua. Dan istri saya juga adalah penyanyi backup seperti tadi. Dia harus naik 3 lantai saudaraku. Harus ambil pit stop juga tengah-tengahnya. Harus stop sebentar, tarik nafas. Sudah penuh syarat, saudaraku, dia naik pelan-pelan. Dengan istri Pastor Bernard juga sama-sama. Jadi
isteri Dr. Andrew juga, yang Karen, juga mereka naik sama-sama. Dan sampai di atas, sudah lelah, masih bisa harus jadi penyanyi latar, saudara. Wow, puji Tuhan untuk ibu-ibu yang tidak pernah menyerah kalah. Yang masih percaya. Waktu itu Suzy sudah lahirkan Jeremy, tapi waktu itu dia mengandung dengan Ashley. Ashley di dalam kandungan masih mendengar nyanyian mamanya itu. Yang susah bernafas, tapi tiba-tiba ada pujian. Susah bernafas, ada pujian. Wow, dalam lembah Allah bisa bekerja buat saudara. Ada amin, saudara. Dan setelah lama di sini, satu gedung ditambah dengan 2 gedung. Tidak cukup sudah, karena jemaat meledak lebih dari 2 tahun kita di sini. Jadi lebih 150-60 orang jemaat di tempat ini. Dan waktu itu kami berdoa untuk PKK Square. Siapa suka makan dimsum, Maxim dimsum? Maxim dimsum, saudaraku. Tahu? Kita waktu itu belum ada Maxim dimsum. Dan kami pergi ke gedung itu dan tanya dengan bos. Boleh sewa kah bos? Dia kata cakap apa? You bisnes apa? Saya bilang kami gereja. Oh, dia bilang tak boleh, tak boleh. Gereja selalu tak mampu bayar sewa. Bilang kurang asam kau ini. Fui, apa kau pikir kami tidak mampu? Saya bilang, sir, kami mampulah, kami bisa bayar sewa. Berapa tahun sudah disewa di sini dekat USM? Dia bilang, oh tak boleh, tak boleh. Saudara, dia kasih kami tunggu lebih 1 tahun, hampir 1 tahun. Apa yang kami buat? Inilah tempatnya. PKK Square, tempat ibadah yang ke-5 dan ke-6. Kami membuat, saudaraku, berarak, berdoa sambil berjalan, mendoakan untuk PKK Square. Puji Tuhan. Seperti Yosua berarak mengelilingi kota Yeriko, saudaraku. Kami pun berarak mengelilingi PKK Square hari Rabu masa doa. Dan berdoa, Tuhan, robohkanlah tembok-tembok di hati bos itu. Amin. Dan satu hari Tuhan berkata, call. Selepas 1 tahun, Tuhan bilang, call orang itu. Call bosnya. Saya tidak tahu kenapa, saya stop kereta. Saya call dia, saya bilang, bos, mau sewa. Dia cakap, oke. Oh, saya bilang, puji Tuhan. Dia bilang, oke. Dan kami sewa 2 gedung, saudara. Kami sewa 2 gedung. Dia takut mau kasih lebih dari 2, sebab dia takut gereja tidak bisa bayar sewanya. Tetapi saudara, kau tahu apa yang terjadi? Kita menjadi anchor tenant. Berarti kitalah yang paling banyak pegang gedung di sana, saudara. Di lantai 4, semuanya kita pegang. Lantai 3 sebarunya kita pegang. Kemudian gedung Mandarin di bawah. Lebih banyak daripada Maxim dimsum EPCC pegang. Puji Tuhan. Ketika disebut tidak boleh bayar sewa. Kita bayar sewa paling tinggi di dalam gedung itu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nah saudara, dari sini kita tahu setelah 14 tahun di gedung ini, jemaat bertumbuh lebih daripada 900 jiwa. Dan dari sinilah kita akhirnya pindah ke Hexagon Tech. Tempat yang ke-7 dan tempat sekarang kita beribadah. Puji Tuhan, ada tempat yang ke-8? 8 adalah permulaan yang baru. Jangan tidur sebab di akhir mungkin ada tempat ke-8 saya tunjuk nanti. Untuk saudara. Sekarang kita masuk. Okey, poin saya tadi adalah apa? Tangan Tuhan yang menentukan di mana kita berada. Amin, saudara. Biarpun itu kecil, tempat itu jauh, jemaat susah datang, tidak ada Grab, tidak ada taksi, saudara, tidak ada bus, bus, tidak ada semuanya. Tetapi Tuhan ada. Haleluya. Kalau Tuhan ada, lembah bisa menjadi tempat bermata air. Amin. Saya mau cakap dengan semua anak-anak yang ada di sini, yang dari jauh. Dari Sabah, dari Sarawak, kerja di sini dari Indonesia. Saudara, saya mau kasih tahu kamu, jangan saudara rasa kecewa. Kalau ini sudah jadi lembah. Kerana di lembahlah ada tulang kering. Dan dari tulang keringlah Allah melakukan mujizat. Kalau dia tidak kering, saudaraku, tidak ada kesempatan untuk mujizat. Amin. Jadi kalau saudara kering, katakan begini, puji Tuhan, ada kesempatan untuk mujizat. Amin, saudara. Kalau semua sudah baik, tidak perlu mujizat lah. Santai-santai dong, amin. Tapi kalau kering, berarti tangan Tuhan bisa bekerja. Ada kesempatan bagi saudara. Amin. Nah saudara, kita sambung kepada poin yang kedua, ayat kedua. Lalu, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan. Semua sebut banyak.
Tuhan tunjuk bukan sikit lah itu. Banyak. Siapa banyak itu? Orang Israel, dan itu gambaran umat Allah yang sudah kering. Dan di lembah itu, lihat tulang-tulang itu bukan saja banyak, tapi amat kering. Memang tulang sudah kering. Tulang sudah kering. Amat kering lagi pula. Aduh. Kan adakah? Sudah kering tapi amat kering. Kenapa? Lebih susah kondisi saudara. Lebih besar kemampuan mujizat Allah untuk saudara. Kalau saudara sakit kepala, kalau saudara sudah sembuh, saudara bilang apa? Puji Tuhan, tadi aku sakit kepala, tapi sudah sembuh sekarang. Orang akan bilang, oh, puji Tuhan. Mungkin kan? Tapi kalau saudara diculik oleh teroris. Bahasa Melayu itu. Colek itu bahasa Melayu. Diculik oleh teroris. 6 bulan di bawah tawanan teroris. Tapi selepas itu saudara bisa melarikan diri dari teroris. Dan akhirnya naik gunung, turun gunung, saudaraku. Merentasi lembah, payah bakau, parit dan saliran, saudara sampai akhirnya ke rumah saudara. Kemudian datang TV Republik Indonesia, saudaraku. Bawa RTM, Radio Television Malaysia. Wow, saudara berkata, saya diculik 6 bulan. Akhirnya aku bebas. Orang bilang, puji Tuhan. Lebih besar kesusahan saudara. Lebih besar mujizatnya. Jangan menyerah kalah. Karena Allah masih kerja di lembah. Amat kering tulang itu. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Kalau Tuhan tanya kamu soalan ini, bolehkah tulang ini hidup kembali? Jawab kau apa? Apa jawaban saudara? Coba lihat apa yang dijawab oleh hamba Tuhan ini. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Pandai dia jawab. Boleh hidupkah? Tak berani cakap tak boleh. Tak berani cakap tak boleh, bilang, Tuhan, kau yang tahu semuanya. Bos tanya kau di tempat kerja, kau boleh buat kerja ini? Kau cakap, bos, kaulah yang tahu semuanya. Selamat saudara. Kerja kau selamat. Kau pandai, dia bilang, ini orang pandai sangat diplomatik Dia tahu jawaban saya. Kau tahu buat kerja? Bos, kaulah yang pintar sekali. Nah, ketika Yezikiel menjawab begini, Tuhan saja yang tahu, berarti dia bilang begini. Tuhan, aku tak mampu. Aku tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Tuhan yang mampu. Tuhan yang boleh. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Lalu ia berfirman, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Sekarang saya tanya saudara, bolehkah gereja yang kecil dengan 3 orang, Allah boleh bangkitkan menjadi satu yang boleh dipakai Tuhan di seluruh tempat, di Malaysia dan di Pulau Pinang, dan di luar pula. Bolehkah saudara? Masuk akalkah kalau ada jemaatnya baru 3 orang? Sampai jemaat 3 orang mana mampu bayar gaji? Tidak ada orang bayar gaji saya. Tak ada gaji saudara. Saya cari kerja di luar. Saya jadi dosen di luar. Istri bekerja. Saya bekerja. Jadi pendeta. Jadi sebagai dosen di luar. Seperti Pastor Alex. Dan saudaraku, melayani Tuhan tetap. Kerana apa? Kerana Tuhan kita besar. Kita tidak boleh batasi Tuhan bilang, 3 tidak bisa bayar gaji. Aku tidak mau jadi pendeta. Ya, saudaraku, bisa jadi pendeta bila-bila lah. Kerana Tuhan kamu besar. Tuhan kamu besar. Sebab itu, kita selalu nyanyi lagu ini. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib. Selalu manis. Betul. Itu versi lain. Versi pendeta begini. Biar tanpa gaji. Selalu manis. Kalau kau kerja di Plexus. Kerja di Robert Bosch. Kerja di ASE. Ambu. Tidak dibayar gaji. Bisa kau nyanyi lagu ini? Bisa? Tak bisa, Pak. Tak bisa. Saya pernah kerja melayani di gereja 1 tahun lebih, tidak ada gaji. 10 ringgit pun allowance tidak ada. Tapi sukacita ada.
Sukacita ada. Karena kalau Tuhan dia selalu jaga. Kalau bos di dunia dia mungkin abai. Tapi Tuhan selalu jaga. Sebab itu saya ngerti bila saya nyanyi lagu itu. Biar tanpa gaji selalu manis. Amin. Wah, Tuhan selalu baik, saudara. Tak pernah gagal dia. Tak pernah gagal. Nah, pelajaran kedua. Kebesaran Tuhan yang mengatasi semua keperluan kita. Itu adalah pelajarannya. Pelajaran 3 ayat 3 apa? Bolehkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Kebesaran Tuhan mengatasi keperluan kita. Saudara coba lihat. Ini gambar kemah gereja EPCC yang pertama. Ini adalah acara seperti kem keluarga EPCC yang pertama. Saudara lihat semua itu 85% semuanya jemaat Indonesia. Tahun ini, tahun 1998, ada rusuhan di Indonesia. Ingat? Ada rusuhan besar di Indonesia. Ada 15,000 anak-anak pelajar Indonesia lari ke Pulau Pinang. Semua bisnis, rumah, saudaraku diberkati karena orang Indonesia datang ke Pulau Pinang. Beli apartemen, beli kondominium. Karena anak mereka kuliah di sini. Waktu itu saya dosen. Boleh lihat, boleh tengok, nampakkah saya di sana? Ya, satu-satunya orang India di sana, saudaraku. Kau tidak boleh miss, kau tidak boleh miss. Ya, yang hitam manis, saudaraku. Ya. Dan tepi saya itu istri saya Susi. Dan anak yang kami gendong, anak saya yang pertama Jeremy. Nah, sudah itulah waktunya kami buat camp ini. Di dalam gambar ini ada lebih kurang 4-5 orang yang masih ada di EPCC. Salah seorang itu adalah Lily yang di paling belakang sekali. Dia orang Indonesia, masih ikut ibadah bahasa Inggris. Sudah menikah dengan orang Malaysia. 27 tahun dia setia di EPCC, oh saudara. Dan Saiho, Sume, Kenny, banyak 4-5 orang yang masih berada di EPCC sampai hari ini. Shirley Halim, orang Indonesia juga yang masih setia berada di EPCC. Tuhan sangat baik. Saudaraku, coba tengok, ini semua anak muda. Mana gereja? Sudahlah kecil, saudaraku. Apalagi semuanya adalah yang masih di sekolah. Jadi saudaraku, kolektornya tidak banyaklah. Persembahan yang dibawa anak-anak tidak banyak. Sampai mereka ada pendeta yang datang berkhotbah, dia bagi tahu saya, Pak Sam, jangan hanya menjangkau semuanya pelajar dan student. Jangkau jugalah businessman, jangkaulah orang dewasa. Hati saya panas, saudara, marah. Kenapa? Kita tidak bisa melihat tangan manusia. Tapi Tuhan, kalau kita menjangkau semuanya student, pelajar, mereka bawa parents mereka yang businessman juga ke gereja. Amin, saudara. Tuhan pasti bekerjalah. Saudara, waktu inilah gedung kita di Taman PKK direnovasi. 300,000 kita perlu untuk kos renovasinya. 85% adalah pelajar student di EPCC. Tapi dalam 2 bulan 300,000 itu Tuhan bekalkan lebih dari cukup. Hanya dengan 85% student. Nah saudara, di waktu itu kami tabiskan anak kami yang pertama. Anak ini telah membesar, sekarang menjadi pendeta di Amerika. Itu saya, tengok saya masih muda lagi. Haleluya. Saya yang berdoa untuk anak saya sendiri, tidak ada pendeta lain. Mendoakan anak. Dan itu istri saya, Suzy. Tepi dengan Suzy itu Helen orang Korea. Dia adalah salah seorang yang datang ke gereja ketika saya sedang main keyboard dulu, saudaraku. Dan cara saya main keyboard adalah cari dan kau akan temukan kuncinya. Datanglah ke baitnya dengan hati macam itu. Helen orang pertama datang ke gereja waktu saya main keyboard, saudara. Puji Tuhan, dia kembali lagi minggu seterusnya. Saya pikir sama ada dia buta, saudaraku, atau dia peka, tuli, dia mungkin tidak boleh melihat. Dan saudaraku, puji Tuhan, anak yang ditabiskan sudah menjadi pendeta hari ini. Orang-orang yang mendoakan untuk anak pertama, tabisan anak pertama, Tuhan sudah pakai. Amin. Nah saudaraku, Tuhan tunjuk bagaimana sungguh pun kami kurang uang, tidak cukup dana,
tidak cukup ruang untuk beribadah, tapi tangan Tuhan selalu mencukupkan apapun yang kami perlukan, saudara. Saudara, tidak masuk akal kan? Kalau gereja, saya sudah ada 5 gereja yang menyuruh saya jadi pastor. Saya tidak mau ambil semua itu. Susah, tidak masuk akal. Tak masuk akal. Kenapa tidak mau ambil? Karena itulah cara untuk menjangkau. Itulah cara membangkitkan tulang-tulang yang kering di Pulau Pinang ini. Karena ada gereja besar, sponsor, ada gereja besar, bayar gaji. Itu caranya bangkitkan tulang besar. Tapi tulang-tulang yang kering, saudaraku. Tapi cara Tuhan mungkin tidak sama dengan cara manusia. Tuhan bawa saya, tidak ada jemaat, tidak ada gaji. Tapi Tuhan masih boleh bangkitkan tulang kering, saudaraku. Karena yang bekerja bukan manusia. Yang melakukan adalah tangan Tuhan itu. Nah, coba lihat yang keempat. Ayat yang keempat yang Tuhan bicarakan apa? Lalu berfirmanlah firman-Nya kepadaku. Apa yang Tuhan cakap? Bila Tuhan tanya, bolehkah tulang kering ini hidup? Dan Tuhan bilang, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Hai kanker-kanker yang tidak mau sembuh, dengarlah firman Tuhan. Kau keluar dari tubuh ini dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara ada penyakit, jangan kita bilang, mati aku, mati aku. Sakit apa, Pak? Oh, sakit kanker, Pak. Oh, mati aku, kau mati. Kenapa kita suka sebut mati, mati, mati? Bukan mulut saja, mati, habislah, habislah. Tak ada harapan lah, mampuilah kami. Aduh, kenapa begitu? Nah, ketika dia melihat semua tulang itu kering, apa yang Tuhan katakan kepada dia? Bernubuatlah. Apa yang Tuhan bilang? Bernubuat kepada siapa? Kepada tulang-tulang kering itu. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Tuhan suruh Yezikiel berbicara kepada tulang kering. Kamu yang ada bos yang susah? Ada bos yang susah? Staff saya sedang tengok saya. Dia bilang, ya itulah bos yang susah. Kami bicara dengan tulang kering itu. Haleluya. Saudara, ada suami yang susah, yang tidak berubah, punya istri yang degil, saya tidak tahu, mungkin saya tidak tahu. Ada sanak keluarga kita yang sangat susah dilayani, tidak mau berdamai. Saudara, ada masalah di mana kekurangan uang seperti setiap bulan dapat gaji minggu pertama semuanya kosong, saudaraku. Seperti kocek kita ini, saudaraku, ada lubang yang bisa keluar. Seperti uang kita ada sayap boleh keluar. Adakah saudara rasa macam itu? Ambil uang itu, gaji kau bilang, bicara dengan dia. Hai tulang-tulang yang kering. Haleluya, amin. Saudara ada boyfriend yang tidak romantik, itu lain cerita itu. Hai tulang-tulang yang kering. Allah berkata, bernubuatlah. Khotbah saja. Saya ada jemaat 3 orang, saudara. 8 orang. 15 orang. 33 orang. Apa kami bisa buat dengan semua ini? Jangan stop. Terus lakukan. Mungkin ada yang sedang mendengar khotbah ini. Kamu seorang pendeta, gereja kecil, dan sudah mau give up sudah. Pak, jangan menyerah kalah. Terus bernubuat kepada gerejamu. Kamu gereja yang diberkati Tuhan. Kamu pasti punya masa depan yang cerah dalam Tuhan. Kau pasti dilimpahkan dengan kemurahan Allah. Wow. Saudaraku, kau melihat ada ledakan iman terjadi dalam hati saudara dulu. Ketika kau berdoa untuk kanser itu macam mana? Tuhan, sembuhkan suamiku. Tapi kalau kau mau ambil dia, cepat ambil dia Tuhan. Aduh. Belum doa sudah minta Tuhan ambil dia. Aduh, ibu, jangan menyerah kalah. Bicara dengan tulang kering itu. Dan Allah berkata apa? Kalau kamu bernubuat kepada tulang itu, Allah akan memberi nafas kepada tulang itu. Ada amin. Jadi saudaraku, saya tidak lihat 8 orang. Saya tidak lihat 30 orang. Saya lihat seperti gereja itu sudah penuh seperti ini hari ini. Wow. Kau tengok saya berdiri di sini, saya tengok semua penuh tempat ini. Bahasa Inggris, penuh. Saudaraku, Tuhan berkati gereja kita. Kenapa? Hanya mempraktikkan kebenaran firman. Kau mau hidup macam mana?
Kau tengok masalah, kau bilang, habislah, matilah, tidak ada harapan lah, siliau lah. Seifo, itu bahasa Cantonese. Seifo, mampui aku, habis sudah aku. Lama-lama masuk gaung pula kau sudah. Tapi anak Tuhan bisa bernubuat kepada tulang kering itu. Saya hanya bernubuat, saya hanya khotbah dengan 3 orang itu. Yang membangun adalah Tuhan. Karena firman-Nya ada kuasa. Firman-Nya ada kuasa. Dan saudara akan melihat kuasa dalam kehidupan saudara. Tiba-tiba bekerja di Pulau Pinang menjadi luar biasa. Wow. Kami diberkati. Kami tidak mau pulang lagi sudah ke kampung kami. Haleluya. Karena ada ruang, ada kesempatan untuk menjadi berkat di tempat ini. Amin, saudara. Ada 3 orang yang percaya dengan cakap saya itu. Yang ketiga, berdoa untuk percaya untuk hal-hal yang mustahil. Berdoa dan percaya untuk hal-hal yang mustahil. Saudara tahu? Tuhan hanya mula dengan tulang. Belum ada manusia yang berdiri. Tapi Tuhan start dengan tulang. Ketika gereja kita kecil, kita tengok gereja lain. Wah, gereja itu besar. Saya pikir saya pindah sana lebih senang loh. Kenapa mau susah di gereja ini? Tapi Tuhan selalu mula dengan tulang. Belum ada, saudaraku, uratnya. Belum ada dagingnya. Belum ada kulitnya. Belum ada nafasnya. Dan akhirnya Tuhan bilang akan berdiri satu bala tentera yang luar biasa. Tapi kau tengok hanya tulang. Dan kau tengok tulang dan kau give up. Saudara, jangan. Saudara, bila saya pergi ke Amerika dulu, mata wang Malaysia dengan Amerika dulu, 1 US sama dengan 2,5 ringgit Malaysia. Sekarang 4,7 ringgit Malaysia. Dulu, sekarang. Itu pun dulu sudah susah. Saya jual semua kereta saya, rumah, barang-barang yang ada di rumah saya jual. Saudara tahu berapa saya kumpul? Baru 3,000 US. Tahu saudara saya perlu berapa? 3,000 US lebih kurang waktu itu 15,000 atau 16,000. Waktu itu saya perlu hampir 200,000 ringgit atau 300,000 untuk selesai semua. Berapa sih tangan saya? 16,000. Hei, kau bisa menyerah kalah kalau kau lihat 16 dan apa yang kau perlu 300,000. Tuhan start dengan tulang dulu. Kau punya iman untuk start dengan tulang dulu? Saudara punya iman untuk start dengan tulang dulu? Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan berkata, kau start dengan tulang, aku start dengan nafas. Amin, saudara. Apa yang kecil yang Tuhan bagi di tangan saudara, jangan pandang remeh, saudara. Karena Tuhan yang bisa melakukan perkara besar. Saya dengan istri pulang dari Amerika, selesai kuliah, sekolah Alkitab, universitas sudah selesai. Tidak hutang sesiapa pun. Tidak hutang mak, tidak hutang bapa, tidak hutang kawan, tidak hutang bank, puji Tuhan. Tidak hutang kartu kredit. Kerana apa saudaraku? Kalau Tuhan mula dengan tulang, kita bicara dengan tulang itu. Kalau iman kita hanya untuk bicara dengan Tuhan, Tuhan start di situ. Taruh nafas itu kerja Tuhan. Kau jangan campur taruh nafas, bukan kerja kau. Jangan kau menyibuk belak-belak. Nafasnya gimana Pak? Nafasnya apa kau pikir nafas? Tulang pun belum start lagi mau cakap pasal nafas. Nafas itu urusan Tuhan dong. Amin. Bila suami kau tidur, kau kata, Tuhan, bangkitkanlah tulang kering ini Tuhan. Alas, itu bukan dia itu tulang kering. Ungkapan rohani bah itu. Tuhan, bangkitkanlah tulang kering ini Tuhan. Malas juga dia. Tapi Tuhan, dia akan menjadi pria yang sejati Bapa. Kau start dengan tulang dulu. Itu yang Tuhan bilang. Kalau kau ada 3, mula dengan yang 3. Dan Tuhan melakukan yang mustahil. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Nah, saudara, kita mula dengan 3 asas penting EPCC yang saudara boleh lihat hari ini. 1, kita mula untuk menjangkau banyak anak muda. Wang yang kita ada, kita tabur untuk menjangkau lebih banyak anak muda. Coba tengok sekarang berapa banyak anak muda di gedung ini, saudara. Siapa di sini yang belum menikah? Angkat tangan, saudara, yang belum menikah.
Sambil memberitahu, saudara sambil mencari juga. Ambil. Tinggi-tinggilah tangan itu, tinggi-tinggi sikit. Kau tengok Tengok kiri kanan saudaraku. Wow, banyak di sini. Ini hasil saudaraku. Yang mustahil yang Tuhan suruh buat. Jangan hanya jangkau anak muda, tak ada ongkos. Anak muda datang selalu makan, minta uang dari gereja. Tapi kau tidak boleh minta uang dari mereka. Yang masuk itu siling-siling saja. Yang masuk itu RM1, RM2. Tapi Tuhan kita besar. Kita tidak boleh tengok itu, Tuhan kita besar. Lakukan pelayanan, Tuhan akan bawa uang itu saudara. Itu yang pertama. Kedua, kita buat keputusan. Kita akan ada semua bahasa di sini. Seperti di surga. Bahasa Tamil ada, Kalaimanakam. Bahasa Mandarin ada, Cawaan, saudara. Bahasa BM ada, Senong Kesobon, saudara, haleluya. Orang Sabah, aduh, saudaraku, nama berita. Nah, saudaraku, dan bahasa Indonesia ada, puji Tuhan, Horas. Ya, saudara. Ya, nah, saudara, kita semua ada bahasa. Puji Tuhan. Dan yang luar biasanya, bahasa-bahasa ini tidak semua ikut suka masing-masing. Kita semua gabung di bawah satu visi. Sebab itu saya khotbah di BM, saya khotbah di BI, saya khotbah di bahasa Tamil, saya khotbah di bahasa Mandarin, English, Hokkien. Kenapa? Sebab seringkali pendeta hanya jaga bahasa Inggris saja. Dia bangun yang lain tapi dia biar orang lain jaga. Saya bilang, saya tidak mau begitu sebab semua ini adalah anak saya juga. Amin, saudaraku. Seperti yang dibilang oleh kita punya Perdana Menteri, anak Cina, anak kita, saudaraku. Anak Iban, anak kita. Anak Dusun, anak kita. Anak Batak Karo, anak kita, saudaraku. Haleluya. Tak boleh lupa, anak India, anak kita, saudaraku. Nah, semua ini. Sebab itu EPCC. So lihat, ada pemusik dari BI melayani, pemusik dari BM masuk melayani dalam BI. Saudaraku, kita ada keakraban, saudaraku. Tak ada orang boleh cakap, oh kebaktian utama bahasa Inggris. Tak ada kebaktian utama. Semua kebaktian adalah kebaktian utama. Bahasa Mandarin, bahasa Tamil, semuanya utama di mata Tuhan. Dan yang ketiga, kita menjangkau komunitas di sekitar kita. Ketika di Taman PKK, disitulah gereja meledak, saudara. Kerana kita menjangkau orang di komunitas. Gotong royong, derma darah. Saudaraku, buat acara Christmas, buat acara tahun baru Cina di lapangan terbuka. Nah, saudaraku, komunitas mula melihat EPCC. Pertandingan melukis masa Paskah. Saudaraku, ratusan anak kecil datang ikut. Keluarga mereka datang untuk acara pelayanan kanak-kanak. Gereja meledak, saudara. Dari 120 kita di sana, pertama kali pindah. Tuhan ledakkan lebih 900 ketika kita pindah dari sana. Semua itu karena kita melihat mustahil. Kalau kita buat banyak bahasa, susah mau jaga semua sekali. Satu bahasa cukuplah. Satu bahasa cukup. Tapi saudaraku, apa yang kita pikir dengan kekuatan manusia atau dengan kemampuan Tuhan? Sebab itu Tuhan tengok bagi Ezekiel melihat banyaknya tulang. Kering amat pula tulang ini. Tetapi Tuhan saya amat besar. Dan dia punya berkat yang besar. Tidak yang mustahil bagi orang percaya. Ini yang terakhir. Aku akan memberi urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Tuhan start dengan tulang. Worship team, keyboardist, semua boleh maju. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Jemaat baca. 1, 2, 3. Saya bacakan ayat 8. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat ada, daging ada, tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Tuhan start dengan mana? Dengan tulang. Dia start dengan tulang. Tapi belum ada nafas. Tapi Tuhan tidak mau kita rasa kecewa kalau tidak ada nafas. Ada di antara jemaat di sini sudah berbakti di gereja ini. Tapi kamu hanya datang hari Minggu dan menerima berkat di sini. Puji Tuhan. Datang lagi. Datang lagi.
Kalau hanya mampu datang hari Minggu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kita stop di sana. Tuhan mau kita bawa berkat yang terima di sini, bawa ke tempat kerjamu. Jadi berkat di sana. Kalau tidak, kita seperti ada urat, ada daging, ada kulit, tapi tidak ada nafas. Kita ada bentuk, tapi tidak ada nafas. Kita terima berkat, pulang ke tempat kerja, sama, tidak ada nafas. Tuhan mau bawa kita ke next level, saudara. Dia mau bawa kita ke next level. Coba lihat, Allah membina proses, bukan saja sukses. Amin. Apa prosesnya? Dia start dengan tulang, kemudian urat, kemudian daging, kemudian kulit, kemudian nafas, kemudian satu bala tentera. Saya rasa ada orang di sini sangat kecewa. Kamu tengok prosesnya dalam hidup orang itu. Oh, dia diberkati. Wah, dia itu luar biasa. Wah, rumahnya besar. Wah, kereta. Aduh, proses dong. Proses. Kenapa kau cepat kecewa? Kau tidak tahu apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidup dia. Wah, kenapa Tuhan berkati dia tidak aku? Proses dong, come on. Proses. Proses itu berarti apa? Bahwa Tuhan mau bawa sukses. Tapi dalam kita mengejar proses, jangan lupa pribadi yang memberi sukses itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu banyak orang gagal ketika dia melihat proses orang lain lebih diberkati dan saya tidak. Kenapa? Karena matanya tidak pergi kepada pribadi. Kau tengok proses, kau tengok sukses, tapi kau lupa lihat pribadinya Yesus Kristus. Sumber sukses semua dalam hidup kita. Jangan ambil matamu dari dia, saudara. Jangan. Karena dia sukses kamu. Dia sukses kamu. Yang terakhir sekali. Tulang sudah gerak. Urat sudah ada. Daging sudah ada. Kulit sudah ada. Nafas belum ada. Dan Allah mau kerjakan nafas. Apa yang Allah bilang kalau tidak ada nafas? Maka berfirman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Seperti kita bernubuat kepada tulang, sekarang next level, nubuat kepada nafas. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentera yang sangat besar. Amin. Tulang, urat, daging, kulit, nafas, tentera. Ini yang saya panggil jemaat IPCC tahun 27 ini. Jangan stop karena sudah ada nafas. Dan hidup dengan nafas itu untuk kepuasan kita. Mari kita bangkit jadi tentera Allah. Mari kita bangkit bilang, Tuhan, pakai aku jadi tenteramu Tuhan. Pakai aku jadi soldadu kerajaan Allah. Mari IPCC, kalau Tuhan mau bawa kita ke next level, tahap yang baru, di musim yang baru. Kalau kita tengok dunia kita hari ini, mana ada harapan untuk tahap baru Tuhan. Pastor, mana ada harapan untuk tahap baru. Tengok perang di Israel, tengok perang di Ukraine, tengok dunia punya ekonomi, tengok bencana alam, tengok apa yang berlaku hari ini. Seperti perang dunia ketiga mungkin akan meledak. Seperti apa yang berlaku. Mana ada harapan untuk ke tahap yang baru dan musim yang baru. Biarlah kami ada nafas untuk hidup, cari makan saja Tuhan cukup. Tidak, Tuhan tidak mau kita stop di sana IPCC. Tuhan bergerak. Saudaraku, saya mau tunjuk satu. Di negara Prancis tahun ini, 12.000 orang dibaptis di Prancis. Saudara tahu di Prancis 80% orang di sana tidak mendapat pendidikan agama langsung. Tapi ada gerakan Allah yang luar biasa baru sedang terjadi. Saudaraku coba lihat, ini di Papua New Guinea, saudara.
tahun ini 3,000 lebih jemaat dibaptis di Papua New Guinea, saudaraku. Seperti di seluruh dunia ada gerakan Allah yang luar biasa. Di Amerika ada 12.126 dalam 1 bulan. 12.000 orang dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mana tepuk tangannya buat Tuhan, saudara? Tuhan sedang bekerja. Di Papua Tuhan sedang bekerja. Ada 3,000 lebih orang sedang menerima Yesus dan diberkati. Lebih 3,000 dibaptis. Coba tengok berapa orang itu. Kalau saya baptis 1 orang, aduh sakit pinggang sudah, saudara. Oh, tapi Tuhan sedang melakukan mukjizat. Kita harus jadi laskar Allah. Tak boleh ada nafas. Dan hidup nafas dengan hidup kita sendiri. Tapi Tuhan tidak mau kita ada nafas dan stop. Tapi Tuhan mau kita jadi askar bagi Dia. Untuk kita naik ke next level, Tuhan perlu kita semua. Apa ada next level, saudara? Ini pastor, nama dia Pastor Sarah, orang Myanmar. Umurnya baru 33 tahun. Saudara tahu, ini di Kuala Lumpur, bukan di Myanmar, Kuala Lumpur. Jemaatnya 1,200 orang Myanmar beribadah di dalam gereja di UMC. Natal yang lalu, saudara, Natal yang lalu ada 5,000 orang jam 12 malam, karena mereka habis kerja jam 11. Dibawa ke semua ke gereja, 5,000 orang beribadah jam 12 malam. Dipimpin oleh anak muda 33 tahun ini. Saudara, saya kata dengan Pastor Sarah, Pastor, saya pergi ke KL khusus untuk jumpa dia dan cakap, sekeliling EPCC ada banyak orang-orang Myanmar. Kita tidak tahu bahasanya untuk mau jangkau mereka. Pastor boleh bawa tim ke sini? Dan dia cakap, ya, tahun ini masa kita rayakan Natal, mereka akan datang untuk bawa tim supaya kita mula mengkabarkan Injil bagi orang-orang Myanmar di kawasan ini. Haleluya, saudara. Amin. Dengar, kita tidak boleh hanya punya nafas supaya kita hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan berkata apa? Tulang, urat, daging, kulit, nafas. Jangan stop nafas. Laskar Allah, haleluya. Tentera Allah akan bangkit. Nah, kalau tentera bangkit, ini akan terjadi. Banyak jiwa dimenangkan. Dan mungkin kita bisa memiliki gedung ini. Saya tahu ini gedung baru EPCC dekat Queens Bay Mall. Nah, inilah bentuk gedung kita. Saudara boleh nampak Istin Hotel. Nah, kau nampak Istin Hotel di belakang? Tepinya adalah Queens Bay Mall. Dan ini adalah gedung EPCC. Mungkin gedung yang ke-8, saudaraku. Ini tidak bisa terjadi kalau kita semua pikir, aku sudah punya nafas loh. Aku bisa hidup untuk diriku sendiri. Nafas ini untuk aku cari makan. Nah, nafas yang Allah beri supaya saudara semua bangkit untuk menjadi askar bagi Allah. Haleluya. Mana tulang-tulangnya? Mari kita start dengan tulangnya. Mungkin tulang itu adalah saya. Mungkin tulang kering itu adalah saya. Mari kita bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.